Saudara, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai detik ini Engkau masih memberi kami dengan kebebasan untuk boleh membaca firman-Mu, duduk dengan tenang untuk merenungkannya. Dan biarlah kami memohon Engkau menjagai hati kami, supaya tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang boleh tinggal dalam hidup kami, supaya kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami pikirkan, itu sungguh masuk di dalam hati kami. Kami pegang teguh sebagai prinsip hidup kami di dalam mengiring Engkau, supaya firman Tuhan itu bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami yakini dan kami lakukan, sehingga hidup kami boleh disebut sebagai orang yang berbahagia, karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Minggu lalu, saudara, saya mengkhotbahkan tentang kasih itu sabar. Ada jemaat saya yang jujur telepon saya setelah itu. Dia mengatakan, Pak Santo, kamu khotbah tentang kasih itu sabar. Itu tidak gampang. Itu susah dilakukan. Ketika saya mencoba supaya saya sabar sebagai bentuk dari kasih, saya katakan tidak bisa. Susah. Saya katakan saudara itu jujur, benar. Pada waktu saya bergumul, saya ingin melakukan bentuk kasih yang nyata, yaitu sabar. Di saat itu seringkali saya gagal. Ada saja sebabnya. Kalau nggak anak saya menyebabkan saya nggak sabar, kadang-kadang kita bisa menemui banyak kendala untuk kita itu bisa mengeterapkan kasih. Sebab memang saudara, saya sudah ungkapkan beberapa kali, kasih itu bukan cuma perasaan, kasih itu bukan cuma mood, tapi kasih itu konkret. Kasih itu bukan suka tidak suka, tapi kasih itu pilihan, konkret, yaitu sabar. Itu salah satu. Mengapa saudara kita itu sulit melakukan kasih? Sebab pada dasarnya kasih itu bukan milik kita setelah manusia jatuh dalam dosa. Kasih adalah karakter utama Allah. Namun kalau Allah memerintahkan supaya kamu mengasihi sesamamu seperti aku sudah mengasihi kamu, itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan. Sebab kalau tidak bisa, Allah tidak memerintahkan, omong kosong. Kalau kita itu tidak punya kemampuan, kita dipaksa. Coba saudara, anak saudara masih berumur 3 atau 4 tahun. Saudara paksa, ayo kamu supaya jadi kuat, angkat barbel 50 kilo, bisa nggak? Itu tandanya membunuh, sadis. Tapi kalau anakmu baru berumur 5 tahun, lalu kamu katakan, ayo belajar ngangkat 5 kilo. Berat nggak bagi anak umur 5 tahun? Sangat berat. Tapi bisa nggak? Bisa. Asal didampingi bapaknya. Ditolong bapaknya, disemangati. Saya katakan seperti itu. Bukan masalahnya bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya mau atau tidak mau. Itu masalah. Saudara. Nah saudara, pagi hari ini kita akan membahas karakter kasih yang kedua yang ada di dalam 1 Korintus pasal 14. Dikatakan bahwa kasih itu murah hati. Ini juga gak mudah. Sangat tidak mudah, saudara. Kenapa tidak mudah? Sebab memang ini bukan karakter kita masalahnya. Ini karakter yang Tuhan beri. Tuhan anugerahkan, Tuhan hadiahkan supaya kita hidupi. Nah masalahnya mau nggak yang Tuhan beri itu kita pakai. 1 bulan yang lalu, saudara, dalam Indosir, saya mengajak teman-teman diskusi yang hadir. Saya cerita tentang kejadian yang menggemparkan di Jakarta. Mungkin kalau saudara suka rajin baca koran,
itu melalui internet, saudara akan tahu. Bulan lalu ada berita yang menggemparkan, ada seorang anak gadis umur 19 tahun, saudara, ditemukan mayatnya dibuang di jalan tol Bintaran di Jakarta, Bekasi. Saudara tahu kan Bintaran ya, jalan tol yang sudah lama nggak pulang pasti nggak tahu, karena itu jalan tol baru menuju ke Bekasi. Ditemukan mayatnya sudah membiru, lidahnya terjulur, matanya melotot keluar. Itu mengindikasikan apa? Pada waktu dia mati, sebelum mati dia meregang kesakitan. Itu tandanya. Sampai matanya keluar, lidahnya terjulur, dan di dalam mulutnya itu penuh dengan sumpalan kertas. Ternyata saudara yang membunuh adalah bekas pacarnya sendiri yang masih umur 19 tahun, namanya Hafiz. Dibantu dengan pacar dia yang baru namanya Asiwa. Nah, anak ini namanya Ade siapa? Sarah Angelina. Namanya cantik ya, saudara. Anak Tuhan ya. Dia punya pacar Hafiz. Dari namanya kita sudah tahu kalau berbeda keyakinan. Nah, sebelum dibunuh, saudara, dia dianiaya berat. 2 baterai dijadiin 1, lalu beli tongkat kejut itu, saudara, yang biasanya untuk ngejut penjahat itu, kalau penjahat atau anjing itu dikejut dengan 3000 kilovolt, tak begitu bisa lumpuh sebentar. Nah, itu yang dipakai untuk ngejut, tidak mematikan tapi dikejut begitu berulang-ulang. Dan mungkin karena takut berteriak disuppel dengan banyak kertas sehingga dia mati. Karena persis pada saat keluarga ini berduka, si pembunuh bekas pacarnya ini datang memberi ucapan ikut berbelasungkawa, lalu masih bisa memberi jabat tangan kepada orang tuanya dengan cara dingin. Saudara, tapi ketika diwawancarai oleh wartawan, mamanya yang bernama Elizabeth mengatakan, aku sudah memaafkan pembunuhnya, walaupun sekarang aku belum tahu. Aku sudah memaafkan. Saudara, dan berita itu menggemparkan karena ditulis di banyak orang. Pertanyaan saya bagi saudara dan saya, karena ini anak tunggal satu-satunya, orang tuanya sangat sayang kepada anak ini, sebab anak ini cantik sekali. Saudara, umurnya baru 19, mahasiswa Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Saudara, anaknya itu anak yang baik hati, suka menolong orang lain, senang bergaul anak ini. Begitu, saudara. Saudara, pertanyaan saya, seandainya saudara jadi ibunya atau ayahnya, atau jadi kakaknya, dan saudara menemui orang yang paling saudara cintai, mungkin saudara berpikir, besok masa tuaku, kalau aku sudah tidak bisa apa-apa lagi, aku cuma bisa hidup, tinggal bersama seseorang yang aku cintai, mungkin ini anakku, ini harapan satu-satunya masa tuaku. Tiba-tiba di depan mata saudara sendiri, saudara lihat dia terbujur kaku dengan kondisi seperti itu, dibunuh secara sadis. Kira-kira perasaan dan keinginan saudara apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Kira-kira kalau kita menghadapi seperti itu, apa perasaan dan keinginan kita, saudara, melihat orang yang paling kita sayangi, anak satu-satunya, mati secara tragis seperti itu, dengan cara yang sadis? Ada yang mau kasih pendapat? Gimana? Tembak, balas tembak. Tembak? Kalau seandainya nanti pengadilan memutuskan harus dihukum mati, ya kan? Lalu di depan regu penembak ditembak, dor, saudara cukup puas? Setuju? Cukup?
Seimbang? Enggak, saya tanya sekarang sama Cilicing yang menjawab enggak. Kalau gitu apa yang Cilicing inginkan kalau menghadapi orang anak itu tercintai? Oh cantik loh Cilicing. Saya aja jatuh cinta kok Cilicing. Ya, gimana kan? Gitu ya. Iris-iris pelan-pelan ya. Enggak kan? Iris pelan-pelan gitu ya. Biar dia merasakan apa yang anak saya telah dibunuh. Oh, iris pelan-pelan. Oke. Sekarang saya ingin tanya Cilicing, kalau sudah diiris pelan-pelan begitu cukup? Kasih garam. Kasih garam. Ayo. Sudah dikasih garam cukup enggak? Sebab luka itu kalau dikasih garam gimana? Tutup. Ayo, ngapain? Dikasih cuka, dikasih jeruk nipis katanya. Kalau jeruk nipis nggak cukup dikasih jeruk pipis. Dan yang terakhir disambel barangkali. Oh, lihat sampai penyet begitu ditebar begitu. Pernah suatu hari saya membaca saudara di daerah Timur Tengah ada orang yang melakukan kejahatan menurut menurut para pimpinan yang ada di daerah itu. Dia dihukum dengan cara ditelanjangin. Apa itu yang bunyi? Oh. Ini tandanya gawat. Ditelanjangi, saudara diikat. Lalu orang di kota itu suruh keluar, seperti yang Cilicing tadi katakan. Setiap orang boleh melukai. Dilukai. Ada yang merasa, oh kok enak cuma dilukai dikasih cuka. Kenapa dilakukan begitu? Itu pembalasan yang setimpal katanya begitu. Dan semua orang di kota itu disuruh melakukannya, di desa itu disuruh melakukannya. Kenapa? Supaya dia mendapatkan pembalasan yang setimpal dan memberi pelajaran kepada semua orang. Jangan melakukan kesalahan yang fatal. Hukumannya seperti ini. Saudara, apakah itu hukuman yang setimpal? Menurut saudara, itu hukuman setimpal? Tidak. Itu malah lebih sadis. Sebab ngajari semua orang untuk berbuat sadis. Betul nggak? Ayo, semua orang disuruh ikut menorehkan luka. Sudah itu, kok enak dia mati cepat ditembak, beng, enak itu. Kalau bisa biarlah dia mati pelan-pelan. Saudara. Tapi justru orang di desa itu diajari oleh tokoh-tokoh desa itu untuk berbuat sadis. Saudara. Nah, saudara, itu normal. Kalau kita sendiri terluka, orang yang kita kasihi itu, kita lihat meninggal dengan cara sadis, kita pasti marah. Kalau kita nggak marah, itu nggak normal. Kita mungkin merasa terluka, kita mungkin sakit hati, merasa kehilangan, itu normal. Dan pilihan banyak orang, saudara, nggak cukup, saudara, cuma kalau dia membunuh, dia harus dihukum, ditembak, dibunuh. Free. 1 lawan 1, kok enak ditembak. Betul nggak? Kalau seandainya si Hafid sini dijatuhi hukuman mati dan dia dihukum mati, itu sudah setimpal nggak dengan kejahatan yang dia lakukan terhadap adik Sarah Angelina? Setimpal nggak, saudara? Itu bahaya Pak bagi orang, mungkin dia bisa ngelakuin yang sama, jadi harus dilenyapin dari bumi. Iya, dilenyapin dari bumi. Tapi masalahnya kalau sudah dihukum lenyap dari bumi supaya dia tidak mengulang lagi kesalahannya,
Sudah setimpal nggak, saudara? Kesalahannya, misalkan kesalahannya nilainya 5, dia dihukum 5, setimpal nggak? Sudah adil nggak? Menurut saudara? Sudah adil? Nggak adil, saudara. Di mata manusia nggak adil. Angelina itu cantik, baik hati, suka menolong. Sedangkan si Hafiz ini sadis, iya kan? Lalu nyawanya Angelina ini melayang karena Hafiz yang membunuh. Sekarang nyawanya Angelina diganti dengan nyawanya Hafiz. Sudah free belum? Sudah seimbang belum? Tidak seimbang. Gimana nyawa orang yang sangat baik ini diganti dengan nyawa orang yang sadis seperti itu? Saudara. Jadi pembalasan dendam seperti itu tidak seimbang. Nah, saudara, yang membuat gempar, saudara, adalah ibu dan bapaknya. Bapaknya namanya Suroto, ibunya namanya Elizabeth. Ketika anaknya belum masuk ke lubang, ke liang kuburan itu, dia sudah mengatakan, aku memaafkan siapa yang membunuh. Apa arti memaafkan? Memaafkan itu bukan berarti udahlah, nggak usah dipikirin, udahlah dilupakan. Enggak, itu bukan memaafkan. Memaafkan yang sesungguhnya, saudara, itu bukan mencoba pura-pura tidak tahu, mencoba pura-pura melupakan, karena itu tidak mungkin dilupakan. Apakah orang tuanya Angelina ini sakit? Ya, dia ditanya, sakit. Dia merasakan kehilangan, dia merasakan kesedihan yang dalam, dia merasakan kekecewaan yang dalam. Namun sebagai orang beriman, dia mengatakan, aku punya pilihan. Punya pilihan untuk terus membawa sakit hati, dendam, marah, kehilangan itu sampai mati di dalam kuburan, atau membuat pilihan untuk aku harus hidup sebagai orang beriman. Orang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, itu maksudnya. Orang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Allah. Sehingga dikatakan ketika dia diwawancarai, apa yang mendorong kamu, apa yang menyebabkan kamu mau mengampuni orang yang sudah membunuh anakmu secara sadis? Saudara tahu, dia mengutip doa Bapak kami. Dan saya membaca ini di koran Kompas, saudara. Doa Bapak kami yang diajarkan Yesus mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti ampunilah kesalahan orang lain seperti Engkau mengampuni kami. Betul nggak? Bapak kami mengatakan, Bapak kami yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ya kan? Lalu gimana? Ampunilah kesalahan kami seperti Engkau mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Ya saudara, dia mengutip ayat itu. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu mengajari kami, ampunilah kesalahan kami sebab ampunilah kesalahan orang lain sebab Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Apakah itu mudah? Tidak mudah, saudara. Pasti tidak mudah bagi Suroto dan Elizabeth. Sebab mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu dasar pertamanya adalah dia harus menerima bahwa dia sakit. Dia harus menghadapi bahwa memang dia itu luka. Dia kecewa, dia marah. Namun setelah itu dia harus memilih bagaimana menyelesaikan ini. Dia memilih untuk tetap beriman, saudara. Itu yang terjadi. Sangat indah.
jalan pengampunan itu yang dipilihnya, saudara. Ya, dikatakan tidak mudah, ya, sebab murah hati itu memang bukan karakter dia sendiri, saudara. Itu adalah karakter yang Tuhan beri dalam hidupnya. Saudara, mengapa dia melakukan pilihan ini, saudara? Sebab dia memilih untuk hidup itu dipenuhi dengan cinta. Dan cinta sekali lagi bukan perasaan, bukan tergantung mood. Seneng nggak seneng. Cinta itu adalah komitmen. Memilih. Dalam kondisi yang paling sulit, dia memilih untuk memaafkan. Memilih untuk tidak menuntut, menyerahkan itu pada polisi. Ada hukumnya sendiri, tetapi dia sendiri memilih memaafkan. Saudara, karakter yang sejati seseorang itu teruji dan nampak ketika dia menghadapi masalah, terutama masalah-masalah sulit. Kalau pada masa tidak ada masalah, semuanya jalan-jalan normal dan sebagainya, karakter seseorang tidak nampak. Tetapi ketika dia menghadapi situasi yang paling sulit, disitulah karakter panjang sabar, karakter murah hati itu teruji. Itu keluar. Contoh kalau saudara tidak percaya, ya toh? Kalau saudara ingin mendapatkan itu sarinya buah kelapa, caranya gimana? Saudara, untuk mendapatkan sarinya buah kelapa caranya gimana? Ada yang tahu? Parut diperes. Buah kelapa langsung diparut, diperes, siapa yang bisa? Ayo saya kasih gelondong, satu gelondong ini langsung diparut, diperes, bisa? Dimengupas deh. Dikupas dulu kulitnya, setelah itu diparut, diperes, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada batoknya. Ada batoknya dulu, batoknya mesti dipecahkan yang bagian keras itu. Setelah dikeluar, itu baru keluar bagian dalamnya. Baru diparut. Setelah diparut diapakan? Paras. Dicukup diperes cuma gini-gini, buang gini-gini. Paling dapat sedikit. Ya toh? Ibu-ibu pasti ngerti itu. Oh, paras. Diperes nggak cukup lagi, tambahin air digini-gini lagi, peres begini. Sampai betul-betul airnya udah nggak putih lagi, bening. Berarti udah habis. Saudara, karakter asli seseorang, apakah dia panjang sabar atau murah hati, itu seringkali teruji pada saat masalah-masalah itu memeras hati kita. Dan di dalam kondisi seperti itu, Ibu Elizabeth dan Pak Suroto ini sungguh-sungguh dihadapkan pada pilihan untuk membawa sakit hati dan dendamnya itu sampai mati atau mengampuni. Dan sebagai orang beriman dia mengatakan, aku memilih untuk mengampuni, walaupun tidak mudah. Bahkan saudara, ketika dia memberi pilihan untuk mengampuni, walaupun tidak mudah dan tidak menuntut, yang kedua, sifat dari murah hati. Mengampuni itu dasarnya dari murah hati. Kalau orang tidak murah hati, dia tidak bisa mengampuni. Mengampuni itu dari sifat hati yang melimpah dengan kemurahan. Nah, hati yang melimpah dengan kemurahan itu menyebabkan dia menerima. Karena tahu, seminggu kemudian, setelah ibunya Hafiz dan ibunya Asifah ini pengen datang mau minta maaf pada orang tuanya Sarah. Dia begitu takut. Dia mau minta kalau bisa orang tuanya itu jangan sampai menuntut hukuman mati buat anaknya, supaya ada kesempatan anaknya itu untuk menjalani pertobatannya, saudara. Gak berani datang sendiri, minta diantar lawyernya kan. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya Sarah ini begitu tahu ibunya Hafiz dan ibunya Asifah ini datang, dia memeluk dan mengatakan dia sudah memaafkan Hafiz dan Asifah.
Dan di dalam pelukan orang tua Sarah ini, mamanya Hafiz dan mamanya Asifah menangis luar biasa. Menangis. Dan banyak orang bertanda tanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini aneh kejadian ini. Orang tua wong anaknya diperlakukan sadis begitu, kok bisa begini? Kok bisa ya? Sampai ada seorang konglomerat itu yang pemiliknya obat Sido Muncul. Saudara tahu Sido Muncul kan? Orang Indonesia di sini pasti senang itu Sido Muncul. Salah satu obatnya yang terkenal apa? Tolak angin. Pasti saudara pasti pakai itu tolak angin kan? Itu. Kalau dulu kan obatnya itu iklannya kan wah tolak angin jos begitu kan? Nah, iklan itu diganti sekarang. Justru mama papanya Angelina ini yang didatangi oleh bosnya itu. Dia datang kenapa? Sudah nunggu berjam-jam di rumah itu karena mamanya masih pergi. Diwawancarai oleh wartawan. Kamu datang ke sini mau kasih bantuan pada keluarga Angelina? Dia kata enggak. Aku datang karena aku mendengar berita dari koran. Aku mau melihat orang seperti apa. Kok hebat, kok aneh begini. Kok mau memaafkan? Aku pengen tahu katanya. Bayangin ini saudara. Dan setelah pengen tahu, dia mengatakan menawari, kamu mau nggak jadi iklan? Aku ingin mengubah iklan di Indonesia yang biasanya suka uang, memamerkan kemewahan, memamerkan segala sesuatu. Sekarang ini iklannya tolak angin yang terkenal di Indonesia itu adalah tolak kejahatan, tolak dendam dengan memaafkan. Nah, nanti saudara akan dapat iklan itu ya. Saudara, memang itu tidak mudah. Tetapi orang tua Angelina ini, saudara, dia mengatakan dia membutuhkan anugerah, kekuatan Allah untuk memampukan dia agar supaya kasih yang dari Allah yang dia alami itu bisa dia lakukan. Dia memilih taat. Itulah arti orang beriman. Memilih taat untuk hidup melakukan apa yang Allah mau. Itu yang dipilih dia. Dan saudara, sehingga Alkitab mengatakan di dalam khotbah Yesus di bukit yang terkenal, yang disebut dengan Golden Rule atau hukum emas, itu dikatakan begini: berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudara bisa melanjutkan enggak? Apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan apa? Memiliki kerajaan surga. Enggak, baru dibaca udah lupa. Karena lupa, baru dibaca tadi. Ayo. Memperoleh kemurahan, Pak. Yes. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka itu akan beroleh kemurahan. Apa artinya, saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Itu artinya hidup kita itu seperti selang air. Selang air. Jangan beli selang berwarna ya. Belilah selang putih. Untuk apa namanya? Untuk mencuci mobil atau untuk menyiram tanaman. Saudara, ya. Lalu coba selang air itu yang penuh dengan air itu, saudara, enggak saudara pakai 3 bulan. Apa jadinya? Apa jadinya? Lumutan. Mau dipakai bumpat. Saudara, selang air hidup kita itu selalu kalau mau ganti air bersih, air yang bening, air yang segar, itu selalu harus terbuka untuk mau jadi saluran. Sehingga firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Supaya kemurahan Allah itu mengalir terus dalam diri kita, kita harus menyalurkan kemurahan hatian itu kepada orang lain, tidak kita sumbat. Seringkali kemurahan hati itu cuma digambarkan, oh murah hati itu orang yang suka memberi orang lain.
memberi dalam arti materi. Itu salah satu pengertian murah hati. Orang yang suka memberi uang, suka memberi makanan, itu salah satu. Tetapi itu bentuk dangkal dari murah hati yang lebih dalam. Sebab murah hati itu, saudara, tidak hanya orang yang murah untuk memberi secara materi. Murah hati itu lebih dalam. Memberi maaf, memberi pengampunan, memberi pertolongan. Itu bentuk-bentuk murah hati. Saudara, tidak membalas dendam tetapi memilih mengampuni, itu bentuk murah hati. Saudara, memang yang paling bentuk yang paling sederhana dan paling gampang adalah buka dompet kita. Kalau ada orang yang nggak bisa makan, kita gantiin, kita beliin makanan. Kemarin saudara, saya menjemput Bu Lilis di airport, ada anak muda saudara perempuan, dia lari gitu, sambil begini dia mau beli minuman Coca-Cola. Coca-Colanya itu sedang diganti malam itu, botol-botolnya begitu. Lalu oleh petugasnya ditutup supaya dia bisa beli. Ketika dia beli pakai kartu kredit dia terus begini nggak bisa. Dia coba lagi nggak bisa. Lalu petugasnya cuma melihat, itu kayaknya belum bisa, kamu mesti bayar cash. Tapi dia mengatakan aku tidak punya uang cash, katanya begitu. Lalu si petugasnya lihat, terus dia coba lagi nggak bisa. Lalu si petugasnya keluarkan dompetnya, dikasih $2. Begitu. Setelah dia dapat Coca-Colanya begini, oke, gimana aku membayar kamu? Oh no, katanya begitu. Wah, si anak gadis kecil itu dia bilang sukacita sekali. Saudara, itu bentuk murah hati. Tapi yang paling sederhana, saya katakan. Kenapa paling sederhana? Sebab kalau orang itu memberi secara materi saja dia tidak bisa, ya susahnya setengah mati. Apalagi memberi yang lebih dalam, memberi yang lebih sulit. Bisa paham, saudara ya? Jadi seringkali kita menganggap murah hati itu cuma diartikan secara dangkal. Oh, orang murah hati itu artinya kalau tidak pelit memberi secara uang. Tidak hanya itu, lebih dalam dari ini, saudara. Dan Ibu Elizabeth ini memilih untuk murah hati dengan cara mengampuni, memaafkan, tidak menuntut balas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika dia murah hati, Tuhan gantikan dengan kemurahan, akibatnya dia berbahagia. Dan saudara, kadang-kadang kita menganggap nggak mungkin. Betul, saudara. Ketika ditanya secara dalam, dia mengalami ada suatu kebahagiaan luar biasa ketika dia mau mengampuni. Sehingga Ibu Elizabeth ini bersama Pak Suroto dia mengatakan, nanti kalau sudah boleh dijenguk, aku akan jenguk dia di penjara. Ibu Elizabeth mengatakan, aku akan masakkan burger. Sebab si Hafid ketika jadi pacar anak saya, itu kesenangannya makan burger. Aku akan buatkan burger. Sambil aku akan kunjungi dalam penjara, aku akan tanya, kenapa sih kamu bunuh anakku? Aku ingin tahu. Saya yakin, saudara, kalau nanti ketemu, saya yakin dia akan memberitakan bahwa aku bisa melakukan ini karena aku dapat kemurahan hati Allah. Allah yang tidak berdosa, Allah yang tidak bersalah, yang memberikan hidupnya, anaknya yang tunggal itu, saudara, diperlakukan secara sadis oleh manusia. Sudah dicambuk, sudah disesak, tubuhnya penuh dengan darah, kepalanya yang cuma memikirkan kebaikan manusia dimahkotai dengan duri, tangannya yang selalu datang untuk menghampiri orang-orang yang membutuhkan pertolongan dipaku, kakinya yang dipakai untuk pergi mencari orang-orang yang susah, untuk menguatkan, untuk menolong, dipaku. Dan di atas kayu salib itu, saudara,
Anak Allah yang tunggal memilih untuk mendemonstrasikan kasih itu murah hati dengan cara dia berteriak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Sebab banyak orang yang melakukan kejahatan. Banyak orang yang melakukan kejahatan itu tidak tahu bahwa sebetulnya di balik itu dia sedang dikuasai oleh si jahat. Dan dia rela mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan sebagai wujud konkret bahwa kasih itu bukan perasaan. Kalau kasih itu perasaan, pasti Allah kecewa, pasti tidak senang dengan kejahatan, pasti jengkel. Tetapi Kristus Yesus di atas kayu salib memilih untuk taat kepada Bapaknya di sorga demi memberikan kasih supaya setiap orang yang berdosa, yang mau menerima pengampunan, yang mau menerima anugerah dari Allah, yang mau menerima maaf dari Allah, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu demonstrasi di atas kayu salib. Dan banyak orang mengatakan gak masuk akal, kok Allah mau disalib, itu gak masuk akal. Memang itu gak masuk akal. Sebab seharusnya kejahatan dibalas kejahatan, nyawa dibalas dengan nyawa. Tetapi Allah tidak memilih itu karena kasih. Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Sehingga apa yang saya ceritakan secara konkret ini, saudara, dialami oleh Pak Suroto dan Ibu Elizabeth, saudara. Itu juga bukan keluar dari dirinya sendiri, sebab dia sudah beroleh kemurahan, dia salurkan itu, sehingga dia dapat kemurahan yang baru, dia salurkan itu, dia dapat kemurahan yang baru, dia salurkan itu, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia, sebab dia memilih untuk hidupnya tidak dikuasai oleh dendam, kesumat, tapi memilih untuk kasih. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Di sorga, dunia menganggap bahwa memilih untuk bermurah hati, memilih untuk sabar, memilih untuk mengampuni, dunia menganggap ini pilihan yang lemah, pilihan yang bodoh. Namun justru engkau mengajarkan pada kami bahwa itu adalah pilihan yang menyebabkan orang-orang yang mau taat akan mengalami kebahagiaan. Kalau saat ini kami boleh disebut sebagai anak dari Bapa yang di sorga, itu bukan karena kami baik, itu bukan karena kami hebat, itu bukan karena kami lebih baik dari orang lain. Kami sadar itu karena kemurahan hati Allah yang sudah mau memilih kami berdosa, yang kotor, untuk Kau ampuni, karena Kau balut kami dengan kemurahan hati-Mu, supaya kami boleh mendemonstrasikan kasih Allah yang nyata kepada dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, karena Kristus Yesuslah yang menyebabkan kami dulu yang berdosa sekarang boleh dikuduskan, menyebabkan dulu yang kami tidak mampu boleh dimampukan. Terima kasih. Tolonglah kami supaya kami melakukan kasih-Mu itu dalam kehidupan di sekitar kami.
supaya orang-orang yang ada di sekitar kami melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bahwa Engkau terus menerus menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Terima kasih Pak Santo untuk firman Tuhan. Kiranya setiap